Ya Allah, saya mohon ya Allah, tahun ini pertemukan jodohku. Allah, apakah ini ya Allah? Mohon petunjukmu ya Allah, apakah ini ya Allah gitu. Nanti akan ada tuh ya kekuatan dari lobus parietalis bilang kayaknya ini, kayaknya ini. Nah, kalau sudah kayaknya ini baru kita ya ini ta'arufnya kan dari watak dulu nih kan. Nah, habis itu kita lihat bagaimana dia sholatnya, tegak nggak sholatnya, bagaimana. Baik, jadi Mbak Iva, ya, kalau saya bisa kasih apa namanya analisa ya, walau alam bisawab, tapi kalau lihat dari wajah, dari jejauhan dari sini, Mbak Iva, ya wataknya adalah orang yang hasrat sempurna dan juga mengatur gitu. Makanya ada melankolis, koleris. Makanya tadi Mbak Iva bilang bahwa kok saya ada sentuhan fisik juga kok seneng, tapi juga seneng pelayanan ya, koleris kan. Nah sebetulnya semua orang senang sebetulnya. Lima bahasa kasih ini harus ini ya. Saya luruskan lagi ya. Semua orang senang 5 bahasa kasih. Hanya ada yang perlu setiap hari dikasih, ya. Ada 2 nih yang setiap hari, dan ada yang cuma seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali aja nih bahasa kasih kelima, ya. Saya bahasa kasih kelimanya tuh hadiah. Nah itu setahun sekali dikasih hadiah udah seneng. Nggak usah tiap hari, nggak apa-apa. Tapi yang saya butuh tiap hari adalah sentuhan fisik. Ya, sentuhan fisik. Misalnya suami ketemu, cuma gini aja doang. Bisa, peluk bentar aja. Aduh, itu yang tadinya capek, nggak jadi capek. Baterainya nyala lagi gitu. Jadi kayak gitu ya Mbak Iva ya. Jadi kalau Mbak Iva nanti gaya komunikasinya antara digital dan visual. Gitu ya, menurut statistik ya insya Allah itu pasangannya yang lebih gembira, nanti pasangannya lebih happy. Kalau misalnya dia kombinasinya sanguinis flekmatis, pokoknya kalau nanti ada pria, ini Mbak Iva udah doa nih, ya Allah saya mohon ya Allah tahun ini pertemukan jodohku. Walaupun tahun ini sudah Desember, masih ada beberapa hari sebelum tanggal 1 ya kan. Tiba-tiba kemudian ada ketemu lelaki yang orangnya happy dan suka pakai sendal jepit. Maksudnya orang pragmatis suka pakai sendal jepit itu santai, bajunya dikeluarin. Kalau duduk nggak tegak begini, agak santai begini aja. Terus suka ketawa-ketawa gitu ya, ngobrol ketawa-kata. Insya Allah bisa jadi itu tuh. Ya, nah kalau itu udah dapet langsung doa lagi. Ya Allah, apakah ini ya Allah? Gitu. Mohon petunjukmu ya Allah, apakah ini ya Allah gitu. Nanti akan ada tuh ya kekuatan dari lobus parietalis bilang kayaknya ini. Nah kalau sudah kayaknya ini baru kita ya ini ta'arufnya kan dari watak dulu nih kan. Nah habis itu kita lihat bagaimana dia sholatnya, tegak nggak sholatnya, bagaimana dia ngajinya, karena itu dulu yang dilihat. Ya, adapun kok dia berantakan, emang begitu, aslinya begitu. Orang sanguinis ini bukan berantakan, dia mau cepat, dia banyak ide. Makanya kalau dia habis mandi, handuknya kalau dia taruh di tempat handuk, kelamaan nanti idenya basi, maka dia lempar. Sama. Ya, nah tapi itu adalah watak. Itu nggak jadi masalah kalau dia mau belajar. Pokoknya intinya kalau nanti cari jodoh nih, karena Mbak Iva barangkali satu-satunya ya, atau ada lain yang jomblo juga, ya sekalian ini nasihatnya ya. Pokoknya ada desakan, ada rasa deg-degan yang kencang terhadap pasangan yang berbeda watak nanti. Asal udah doa ya, ya Allah, saya mohon ya Allah, sudah membuka hati namanya, kan doa dulu. Ya, barangkali besok, minggu depan, atau malam tanggal 31 Desember. Ya, jadi kayak gitu ya Mbak ya. Yang penting dia sholatnya tegak, terus selalu mau belajar, selalu mau ikut taklim, aman tuh. Insya Allah. Amin. Ya, siapa tahu dia rajin taklim, satu ketika ketemu Dr. Aisyah Dahlan di YouTube, suruh tuh baca tuh. Suruh pelajari. Gitu ya. Wah, sudah melankolis koleris anak pertama. Iya. Kuat banget mengaturnya gitu. Ya. Adapun misalnya Mbak Iva pernah bilang orang tuanya toxic parent, orang tua zaman dulu tuh hampir semuanya mirip-mirip toxic parent Mbak. Jadi maafkan, ya.
Orang tua zaman dulu, apalagi yang di atas baby boomer, waduh, role modelnya penjajah soalnya. Iya banget. Iya, jadi maafkanlah orang tua kita. Ya, oke ya. Jadi pragmatisnya tetap ada, namun karena pengaruh lingkungan, yaitu pasangan hidup kita, maka kita belajar bagaimana menjadi sedikit koleris atau sedikit sanguinis. Ya, sehingga pada saat usia-usia kita sudah mulai ya 40 tahun ke atas gitu ya, kita bisa terasa ada 4 watak itu di diri kita. 2 watak dasar yang dibawa sejak lahir dan itu genetik, itu biasanya ada di sekitar otak di tengah lobus parietalis. 2 lagi watak pembelajaran, itu kita lihat dengan mata, telinga kita ya, dan kehidupan kita sehari-hari itu akan masuk di otak yang depan. Otak depan itu namanya lobus frontalis. Ini biasanya adalah tempat ya ilmu, tempat informasi, tempat pengaruh-pengaruh apa yang kita lihat, itu justru ilmu itu di depan taruhnya nanti. Ya, jadi mungkin ini kan soulmate banget ini Bu Yuleha dengan suami ya, Masya Allah. Ya, yang satu introvert banget, yang satu ekstrovert banget. Nah, memang diharapkan mengapa Allah membuat sebuah jodoh bersilang itu agar saling melengkapi ya, kemudian akhirnya nanti sama-sama di tengah gitu. Jadi kalau ibu yang pragmatis yang biasanya kemarin-kemarin itu terserah sudah bisa mulai saya mau ini gitu kan, Iya. Kita bilang tidak. Kalau dulu kan susah kan bilang tidak kan, Nggak enakan. ya nggak enakan, makanya pas sudah agak koleris sedikit udah bisa bilang tidak, tapi tidak sekuat koleris yang asli ya. Koleris asli itu nanti dia belajar dari istrinya, ya misalnya suami ini belajar dari istrinya ini adalah supaya nggak terlalu kenceng speednya gitu. Kalau koleris kan maunya cepat, ngatur, tegas. Nah, karena dia dari lihat suami istrinya itu di bawah sadarnya itu menangkap itu bahwa oh ya kita agak lembut sedikit lah gitu ya, agak damai sedikit lah, jadi gitu. Jadi bisa Mbak Yuleha, Insya Allah bisa. Memang itu yang diharapkan sebetulnya. Tapi yang lucunya setelah pragmatis itu kok jadi sebel sama orang yang kayaknya pragmatis gitu ya Bu, yang males, yang agak butuh lama kalau saya. Ya, karena kan Bu Yuleha ada melankolisnya, ada gaya komunikasinya, ada digitalnya. Jadi selalu on track pada waktu gitu. Selalu ingin tepat waktu karena ada melankolisnya. Coba Mbak Yuleha pragmatis sanguinis ya, yang nggak ada detailnya, itu akan jauh lebih terima orang yang tidak terlalu ikut jadwal gitu. Namun karena kita semakin besar semakin belajar bahwa kalau kita mengikuti jadwal itu jauh lebih baik, lebih banyak manfaatnya, itu juga belajar kan juga belajar. Ya. Jadi Bu Yuleha mungkin melankolisnya lebih kuat, mungkin melankolisnya ya. Lebih detail ya. Iya. Ya, Ya, makasih ya. Pokoknya rukun-rukun bahagia selalu ya. Insya Allah, amin. Amin.